Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRM, CPOD, selaku Ketua Sidang pada ujian skripsi hari ini. Yang terhormat Ibu Pustika Ayuning Puri, SEMS, sebagai anggota sidang. Dan yang terhormat Ibu Dr. Silvana Syah, SSI MSI, selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Anggaran terhadap Efektivitas Pengeluaran Operasional di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah latar belakangnya. Jadi, pengelolaan anggaran idealnya mengikuti prinsip good governance, yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, dan juga adanya efektivitas. Dan dengan pendekatan berbasis kinerja agar setiap rupiah memberikan manfaat yang maksimal. Pada siklus anggaran, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, harus berjalan secara akurat, disiplin, dan bertahap untuk menjamin efektivitas pengeluaran operasional. Masalahnya, rencana anggaran yang ditemukan oleh peneliti melalui observasi awal itu kurang akurat karena masih ada praktik copy-paste dari anggaran tahun sebelumnya, dan untuk pelaksanaan seringkali tidak sesuai dengan rencana, dan untuk pengawasan belum optimal karena adanya keterbatasan SDM, IT, dan budaya transparansi, sehingga realisasi anggaran sangat fluktuatif. Ada terjadi yang namanya underspending, serta terdapat kecenderungan penurunan pada efektivitas belanja barang dan jasa dari tahun ke tahun yang menunjukkan penggunaan anggaran perlu diperbaiki. Contohnya adalah seperti pada grafik dan tabel di bagian kanan, di mana pada tahun 2021 itu realisasinya hanya sekitar 89-90%. Terjadi kenaikan di tahun 2022, tapi setelah itu grafiknya semakin menurun dan kemungkinan akan diikuti penurunan di tahun ini. Selanjutnya adalah alasan melakukan penelitian. Yang pertama adalah karena belum banyak penelitian yang menguji pengaruh secara simultan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran terhadap efektivitas pengeluaran operasional di DJP, khususnya di wilayah kerja dengan tantangan geografis seperti Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Kemudian sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada pemerintahan daerah, perusahaan swasta, dan lembaga pendidikan, dan bukan pada instansi vertikal seperti DJP yang memiliki karakteristik birokrasi yang kompleksitas yang berbeda. Dan penelitian ini semakin penting seiring dengan adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah dalam rangka optimalisasi anggaran serta mendukung reformasi birokrasi dan kebijakan pengelolaan anggaran yang berbasis dengan data. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini ingin menguji apakah secara parsial perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ini memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengeluaran operasional, dan juga apakah secara simultan ketiganya memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengeluaran operasional. Sementara untuk batasan masalah, untuk ruang lingkup wilayah dilakukan di Kanwil DJP Sulawesi Utara. Untuk unit analisis atau respondennya adalah pegawai yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Untuk variabel penelitiannya terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk variabel independen terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan untuk variabel dependen terdiri dari efektivitas pengeluaran operasional. Selanjutnya adalah metode analisis. Metode analisisnya adalah kuantitatif dengan menggunakan SMPLS melalui software Smart PLS 4. Kemudian untuk periode waktu, data penelitian dibatasi pada periode waktu tahun anggaran 2021 hingga 2024. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 4. Yang pertama untuk menganalisis secara parsial pengaruh perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap efektivitas belanja operasional. Dan secara simultan, ketiga variabel terhadap efektivitas belanja operasional. Sementara untuk manfaat
teoritis memberikan kontribusi di bidang manajemen keuangan sektor publik, khususnya terkait dengan hubungan antara pengelolaan anggaran dengan efektivitas pengeluaran operasional. Sementara manfaat praktisnya adalah memberikan masukan dan rekomendasi kepada pimpinan di unit kerja, dalam hal ini DJP Sulun yang Malut, untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran operasional melalui perbaikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang teori pertama yang saya gunakan adalah budgeting teori atau teori anggaran. Jadi anggaran adalah rencana keuangan yang mencerminkan prioritas organisasi dalam jangka waktu tertentu, di mana teori ini menekankan fungsi anggaran sebagai alat perencana, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi menurut Anthony dan Govindarajan serta Mardiasmo. Asumsi dari teori ini adalah anggaran disusun untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Proses penganggaran harus transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan satu siklus yang saling terkait dan menentukan efektivitas penggunaan sumber daya. Pendekatan dalam teori ini ada 3. Yang pertama itu line item budgeting yang fokus pada pos pada pengeluaran. Kedua adalah performance-based budgeting yang mengaitkan anggaran dengan adanya output dan juga outcome. Selanjutnya adalah zero-based budgeting, yaitu penyusunan anggaran dari nol berdasarkan kebutuhan real. Selanjutnya adalah 3A theory, atau teori ekonomi efisiensi dan effectiveness. Teori ini adalah suatu konsep dalam pengelolaan anggaran publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya mampu menghasilkan output terbaik melalui prinsip hemat. Penggunaan input harus optimal untuk menghasilkan output atau yang namanya efisiensi, dan hasil yang dicapai harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau effectiveness. Asumsi teori ini, di mana ekonomi dan efisiensi organisasi ini diasumsikan mampu meraih input dengan biaya rendah mungkin tanpa mengorbankan kualitasnya, serta memanfaatkan input tersebut secara efisien untuk menghasilkan output yang maksimal. Sementara effectiveness diasumsikan setiap pengeluaran itu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran organisasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jadi secara kerangka teorinya, organisasi itu harus memiliki prinsip hemat atau ekonomi, dan ekonomi ini akan menguatkan efisiensi maksudnya kan. Jadi dari ekonomi ini inputnya itu dengan input yang kecil akan memberikan efek yang maksimal. Nantinya dari efisiensi ini akan menghasilkan outcome yang sesuai dengan tujuan organisasi atau effectiveness, yang nanti terakhirnya akan meningkatkan kinerja dari organisasi. Selanjutnya adalah definisi dari variabel. Untuk definisi variabel yang pertama adalah efektivitas pengeluaran operasional, yaitu tingkat keberhasilan penggunaan dana operasional dalam mencapai tujuan organisasi secara optimal dan efisien. Sementara untuk perencanaan anggaran adalah bagian dari siklus anggaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Sementara untuk pelaksanaan anggaran adalah proses penerapan dari rencana anggaran yang telah disusun secara sistematis dengan dinyatakan dalam satuan kuantitatif baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Sementara untuk pengawasan anggaran adalah proses mengamati dan memantau terhadap pelaksanaan anggaran secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan regulasi serta tidak terdapat penyimpangan dari program yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Terdapat 11 penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel. Secara ringkas adalah sebagai berikut. Jadi untuk perencanaan anggaran, untuk penelitian yang hasilnya itu berpengaruh positif dan signifikan ada 7, mulai dari Pulala sampai dengan Ferdinand. Untuk yang tidak berpengaruh ada 1, penelitian Lestari dan juga Yuliani. Kemudian untuk pelaksanaan anggaran, untuk yang berpengaruh ada 3, mulai dari Salwa sampai Kurniawan. Kemudian untuk yang tidak berpengaruh secara parsial ada 4, mulai dari Pulwala sampai dengan Ferdinand. Sementara untuk yang pengawasan yang berpengaruh ada 3,
Dan yang tidak berpengaruh ada satu, yaitu penelitian Kurniawan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dahulu, saya buat hipotesis. Ada 4 hipotesis yang saya buat. Yang pertama itu, perencanaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pengeluaran operasional di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Tengah. Hipotesis ini saya sintetiskan dari beberapa studi terdahulu yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pengeluaran, seperti studi yang dilakukan oleh Pulala, Miharto, Salwa, dan Kurniawan, tetapi tidak berpengaruh pada penelitian Lestari dan Juliani. Selanjutnya, untuk hipotesis kedua, beberapa studi dahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pengeluaran, seperti pada studi Miharto dan juga Kurniawan, tetapi tidak berpengaruh secara parsial pada penelitian Pulala, Salwa, Lestari, dan Juliani. Maka untuk hipotesis kedua, saya memilih pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pengeluaran operasional di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Tengah Malut. Selanjutnya adalah hipotesis ketiga. Jadi beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap efektivitas pengeluaran, seperti pada studi yang dilakukan Aprianti, tapi tidak berpengaruh secara parsial pada penelitian Kurniawan. Sehingga untuk hipotesis ketiga adalah pengawasan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pengeluaran operasional. Sementara untuk hipotesis keempat, penelitian Sawah menemukan bahwa perencanaan dan pelaksanaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap serapan anggaran, di mana hal ini diperkuat oleh Kurniawan yang juga menyatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran. Jadinya untuk hipotesis keempat, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengeluaran operasional. Selanjutnya, berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian saya. Masing-masing terdiri dari 5 indikator yang didukung oleh dua teori, yaitu teori anggaran dan teori 3E. Kemudian adalah kerangka penelitian. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu menentukan masalah utama yang akan diteliti, kemudian dilakukan studi literatur, yaitu mengkaji teori dan juga penelitian terdahulu. Langkah selanjutnya adalah perumusan hipotesis, yaitu membuat dugaan sementara yang akan diuji pada analisis data penelitian. Selanjutnya adalah survei penelitian, yaitu menyebarkan kuesioner kepada responden sesuai dengan variabel penelitian. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu mengorganisasikan data agar siap untuk diolah. Langkah berikutnya itu adalah analisis data menggunakan SAM-PLS, di mana pada tahap ini menguji model dan juga hipotesis dengan metode partial least squares. Selanjutnya, setelah hipotesis diuji, dibuatlah kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya adalah gambaran umum organisasi. Jadi, lokasi objek penelitian saya adalah Kanwil DJP Sulawesi Tengah Malut, yang merupakan unit eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang kantornya ada di Kota Manado. Kemudian untuk wilayah kerjanya mencakup 4 provinsi yang terdiri dari 44 kabupaten atau kota di kawasan Indonesia Timur. Yang pertama itu Sulawesi Utara sebagai pusat ekonominya ada di Kota Manado dengan sektor unggulannya di pariwisata dan bahari. Kemudian Sulawesi Tengah memiliki wilayah yang luas, konturnya kebanyakan pegunungan dan memiliki aksesibilitas yang menantang. Kemudian berikutnya adalah Gorontalo. Gorontalo salah satu provinsi yang paling kecil di wilayah ini, di mana basis unggulannya adalah pertanian dan perikanan. Dan yang terakhir adalah Maluku Utara. Jadi provinsi ini sifatnya kepulauan yang memiliki tantangan mahalnya biaya logistik yang ada di sana. Kemudian berdasarkan karakter geografis dan juga tantangan yang ada di wilayah ini, yang pertama ini wilayah kerjanya sendiri memiliki luasan hingga 145.000 km persegi yang terdiri dari daerah pesisir, kepulauan, dan juga pegunungan. Untuk tantangan utamanya, terutama pada aksesibilitas,
logistik, dan juga koordinasi antar unit karena sebaran geografis yang luas dan juga beragam. Sementara untuk tugas utama dan fungsinya, yang pertama itu melaksanakan analisis, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan perpajakan. Selanjutnya, membina 11 kantor pelayanan pajak dan juga 16 KB2KP, dan menyusun rencana strategi perpajakan, pengawasan penerimaan pajak, serta pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi untuk objek penelitian saya adalah efektivitas pengeluaran operasional di Kanwil DJP Solo Tengah Malut. Kemudian untuk subjeknya adalah pegawai Kanwil DJP Solo Tengah Malut yang tersebar di berbagai bidang dan juga seksi. Untuk populasinya adalah seluruh pegawai Kanwil DJP Solo Tengah Malut yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran, baik secara langsung maupun tidak langsung pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Untuk sampel, pengambilan sampel untuk penelitian ini memakai teknik probability sampling dengan metode simple random sampling. Teknik ini dipilih untuk menghindari bias pemilihan responden dan memastikan hasil penelitian lebih objektif dan representatif. Kemudian untuk analisis sampel, perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus Taro-Yamane dengan jumlah populasi 126 orang. Sehingga jika margin of error-nya sekitar 10%, dibutuhkan responden minimal adalah 56 orang. Selanjutnya adalah statistik deskriptif dan karakteristik responden pada penelitian ini yang dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama itu jenis kelamin, usia, jabatan, dan masa kerja. Untuk jenis kelamin responden, 75,67% itu adalah pria, dan juga 24,33%-nya adalah wanita. Hal ini selaras dengan jumlah pegawai yang ada di Kanwil DJP Solo Tengah Malut, di mana mayoritasnya memang pria. Kemudian berdasarkan usia, kelompok yang paling besar adalah usia 38 sampai 48 tahun sebanyak 31 orang. Kemudian untuk 27 sampai 37 tahun ada 28%, 16 sampai 26, dan 49 sampai 59, masing-masing sekitar 14,8%. Kemudian berdasarkan jabatan, mayoritasnya adalah pelaksana sebanyak 50 orang atau 67%, kepala seksi 13 orang atau 17%, fungsional 12,16%, dan untuk penelaah keberatan dan kepala bidang masing-masing diwakili 1,35%. Kemudian berdasarkan masa kerja, sebagian besar responden memiliki masa kerja antara 1 sampai 3 tahun atau 43 orang, sekitar 58%-nya. Kemudian 12 orang itu masa kerja 4 sampai 6 tahun. Kemudian 6 orang pada rentang 7 sampai 9 tahun, dan sisanya 13 orang yang telah bekerja lebih dari 10 tahun. Selanjutnya adalah metode statistik. Untuk metode statistik, melalui CMPLS ini diuji menggunakan outer model dan inner model. Untuk outer model yang diuji itu konvergen validitas atau validitas konvergen, diskriminan validitas, dan juga reliabilitas. Untuk validitas konvergen itu yang diuji itu ada autoloading dan AVE. Sementara untuk validitas diskriminan itu ada Fornell-Likert criterion, crossloading, dan juga ATMT. Sementara untuk reliabilitasnya ada Cronspec alpha dan juga composite reliability. Sementara untuk koefisien determinasi atau R-square, untuk inner model itu ada R-square, kemudian ada pad coefficient, selanjutnya ada F-square, kemudian ada bootstrapping untuk menguji test statistik dan p-value-nya, dan juga predictive reference atau H-square. Selanjutnya adalah analisis
data penelitian. Yang pertama adalah pengujian outer model. Jadi outer model berfungsi untuk menilai sejauh mana indikator mampu merepresentasikan variabel laten yang diukur. Dalam tahap ini diuji reliabilitas, validitas konvergen, dan diskriminan. Berikut adalah hasil dari uji validitas konvergen, di mana untuk order loading semuanya di atas 0,7. Sementara untuk AV semuanya berada di atas 0,5 dengan nilai tertinggi perencanaan dan nilai terendah di pengawasan. Selanjutnya adalah validitas diskriminan. Untuk Fornell Riker relation ini secara keseluruhan nilai konstruk yang diuji lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antar konstruk lainnya yang berada di luar diagonal. Jadi untuk Fornell Riker relation-nya sudah ideal. Untuk nilai HTMT juga secara keseluruhan semua nilai berada di bawah ambang batas, yaitu di bawah 0,9. Selanjutnya adalah cross-loading. Untuk cross-loading juga menunjukkan setiap indikator lebih kuat dengan konstruk asalnya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Selanjutnya ada uji reliabilitas yang diuji menggunakan nilai Cronchback alpha dan juga composite reliability, di mana nilai idealnya itu melebihi ambang batas 0,7. Dan seperti yang kita lihat di tabel bagian kanan ini, semuanya sudah di atas 0,7. Dengan demikian, untuk validasi dan reliabilitasnya itu memenuhi kriteria. Kemudian adalah pengujian inner model. Untuk inner model ada uji bad coefficient, F-square, H-square, kemudian ada segmentasi juga. Untuk pertama uji kolinearitas, ini untuk seluruh nilai berada di ambang bawah batas, yaitu kurang dari 5. Jadi nggak ada masalah untuk korelinearitasnya. Kemudian untuk uji R-square itu seberapa besar variabel independen mampu menjadikan variabel dependen. Untuk uji R-square ini nilainya 0,746. Jadi menunjukkan bahwa sekitar 74,6% variabilitas dalam aktivitas pengeluaran dapat dijelaskan oleh ketiga konstruk independen dalam model, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Sementara untuk S-square, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel, pelaksanaan anggaran merupakan satu-satunya faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi efektivitas pengeluaran operasional. Sementara untuk Q-square-nya itu angkanya itu 0,624 yang menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang baik karena nilainya di atas ambang batas, yaitu 0. Sehingga model memiliki akurasi prediksi yang memadai dan layak digunakan untuk memprediksi efektivitas pengeluaran berdasarkan konstruk yang diuji. Berikut adalah uji bad coefficient dan signifikasi. Yang pertama itu pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi dia karena memiliki nilai koefisien sebesar 0,4 yang artinya dia positif, nilai statistiknya sebesar 2,3, dan nilai P-nya sebesar 0,02. Karena P di bawah 0,05 maka dia signifikan. Sementara untuk pengesahan anggaran ini tidak signifikan, walaupun dia positif, tapi karena nilai P-nya 0,03 itu lebih besar dari 0,05, maka tidak bisa dikategorikan sebagai signifikan. Perencanaan anggaran juga sama, dia juga tidak signifikan karena secara statistik nilai P-nya di atas 0,05. Nah, berikutnya adalah pembahasan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh perencanaan anggaran dinyatakan tidak signifikan secara statistik. Hasil tersebut
bertentangan dengan teori anggaran atau yang dalam hal ini PBB dan juga ZBB, yang menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual untuk mencapai output yang diharapkan dan tidak sesuai dengan prinsip efektivitas dalam 3E teori yang menekankan bahwa perencanaan yang matang akan menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran dan efisien. Hasil tersebut juga tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pulwala, Kurniawan, dan Suendra yang mengemukakan bahwa perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan dan kinerja anggaran. Namun justru mendukung temuan Lestari dan Yuliani menyatakan bahwa perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran atau efektivitas belanja. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan anggaran, ini memiliki dampak yang signifikan secara statistik. Karena signifikan, maka mendukung teori 3E, khusus di aspek efisiensi dan efektivitas, yang menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran yang disiplin dan tepat waktu untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Jadi secara teoritis, pelaksanaan anggaran yang baik mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya sesuai rencana sehingga menghasilkan output yang efektif dan efisien. Dan hasil di atas sejalan dengan penelitian Miharto, Swendra, dan Kurniawan, serta Salah yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dan kinerja organisasi, serta terbukti berpengaruh positif terhadap serapan anggaran SKPD. Namun hasil ini bertentangan dengan temuan Pulwala dan Lestari yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran daerah. Selanjutnya adalah pengaruh pengawasan. Hubungannya dinyatakan tidak signifikan secara statistik, di mana temuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip dalam teori 3E, khususnya pada aspek efektivitas, yang menekankan bahwa pentingnya pengawasan sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Dan hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Kurniawan dan Yuliastuti Riharjo yang menyatakan bahwa pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran pengelolaan dana desa, namun bertentangan dengan penelitian Aprianti Batubara Krisna serta Dewi Hadi Priantno yang menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Nah, adanya perbedaan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan dapat dipengaruhi oleh perbedaan kelembagaan dan kapasitas implementasi di masing-masing instansi. Sementara secara simultan, perencanaan pelaksanaan dan pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan, di mana ketiganya memiliki nilai R² sebesar 0,746. Jadi temuan di atas menegaskan bahwa efektivitas pengeluaran tidak hanya bergantung pada satu aspek, melakukan hasil sinergi dari perencanaan matang, pelaksanaan yang efisien, dan pengawasan yang tepat. Kemudian secara teoritis, hasil di atas mendukung kerja dalam teori anggaran dan juga 3E yang menekankan pentingnya integrasi antara tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan sektor publik, di mana ketiga tahap tersebut saling melengkapi dan membentuk siklus anggaran yang berkelanjutan. Dan penelitian dahulu juga mendukung hal tersebut yang dilakukan oleh Kurniawan, Aprianti, dan Dewi Hadi Prayitno yang menunjukkan bahwa secara simultan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas anggaran dan kinerja pengelolaan keuangan. Sementara untuk implementasi manajerialnya, untuk perencanaan anggaran perlu dilakukan penguatan berbasis data dan adanya partisipatif agar alokasi tepat sasaran. Kemudian perlu dilakukan MONEF sebagai alat pengendalian yang strategis. Jadi perencanaan anggaran ini bukan hanya sekedar administrasi. Dan juga selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran, yaitu meningkatkan tingkat disiplin dan pemahaman regulasi melalui perhatian kepada pelaksanaan anggarannya. Dan juga perlunya transparansi, akuntabilitas, serta perlunya mengumpulkan feedback untuk identifikasi hambatan juga perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya adalah pengawasan anggaran, yaitu perlu menerapkan pengawasan yang berbasis risiko, serta memperkuat kemampuan auditor dan membangun budaya transparan agar pengawasan lebih efektif. Dan untuk sinergi antar ketiganya, perlu dilakukan koordinasi antar bidang melalui tim lintas fungsi, memiliki basis data yang terintegrasi,
Kemudian pengelolaan anggarannya dilakukan secara partisipatif, disiplin, dan dengan pengawasan aktif, serta sering dilakukan monef untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggarannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, untuk perencanaan anggaran belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas pengeluaran operasional. Selanjutnya, untuk pelaksanaan anggaran belum memiliki pengaruh yang signifikan juga. Maaf, untuk pelaksanaan anggaran terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas pengeluaran operasional. Untuk pengawasan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Untuk secara simultan, ketiganya memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian untuk saran, yang pertama adalah perlunya penguatan pelaksanaan anggaran, kemudian perlunya evaluasi perencanaan dan pengawasan, ketiga adalah perlunya adanya pendekatan strategis, dan keempat, perlunya pengembangan sistem evaluasi kinerja anggaran. Yaitu untuk saran untuk instansi pemerintah atau dalam ini Kanwil Djp Sulung Malut. Selanjutnya disarankan untuk meluas variabel menggunakan metode campuran serta melakukan pengujian mediasi dan moderasi untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Sekian presentasi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.